Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab Tuhfatul Ahbab halaman 175. Ada cerita ini asalnya lewat mimpi. Ya laki-laki mimpi lagi dan mimpi lagi. Ini adalah ciri khas dari kitab khurafat Ba'alawi. Nah, untuk cerita-cerita khurafat yang semacam ini, biasanya muhibbin ini membisu, budek, dan pura-pura tidak dengar. Nah, kemarin saya pancing dengan video dari Habib Umar bin Hafid. Di situ ternyata muhibbin banyak yang nongol dan teliti. Itu bukti bahwa muhibbin itu sebenarnya orangnya ahli dalam membedah kitab-kitab berbahasa Arab, jeli, serta teliti. Terbukti begitu saya menyalahkan bacaan dari Habib Umar bin Hafid, itu muhibbin langsung mencari berbagai kitab tafsir, ya, dan memang itu sebenarnya boleh. Itu adalah mengetes biar muhibbin bereaksi. Dan ternyata benar, muhibbin banyak yang bereaksi pada cerdas, pada pintar, pada teliti, dan pada jeli dalam mencari referensi-referensi untuk membenarkan bacaan dari Habib Umar bin Hafid. Tapi untuk pembacaan kitab-kitab khurafat, ini muhibbin ilmunya mendadak hilang. Terbukti ketika disodorkan kitab-kitab khurafat Ba'alawi, banyak terkait mi'rajnya Faqih Muqaddam yang sehari semalam bisa 70 kali, terkait Habib Abdullah Al-Haddad yang di situ bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Rasulullah. Kemudian terkait Faqih Muqaddam yang aku sebagai Allah. Kemudian banyak cerita-cerita khurafat lain yang di situ muhibbin ini diam 1000 bahasa dan pura-pura tidak tahu menang. Seharusnya jika memang muhibbin itu adalah orang-orang yang mampu mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab, ya jangan milih-milih. Semuanya dikaji, semuanya diteliti. Apakah yang demikian ini benar atau yang demikian ini salah? Harusnya begitu. Tetapi ketika saya sodorkan, ya bukan saya saja. Ketika Gus Ayyiz Jazuli menyodorkan kisah-kisah khurafat Ba'alawi, dan juga YouTuber-YouTuber lain menyodorkan cerita-cerita khurafat dari berbagai kitab Ba'alawi, muhibbin no respon, no comment. Seharusnya mari kita bedah bersama-sama. Apakah karomah yang diklaim sebagai keramat wali-wali Ba'alawi itu benar-benar keramat atau khurafat? Seharusnya begitu. Jadi kalau teliti ya teliti semuanya. Kalau jeli ya jeli semuanya. Jangan pilih-pilih. Ya kan? Nah, ini saya sodorkan lagi kisah khurafat dari kitab Tuhfatul Ahbab halaman 175. Untuk muhibbin, ini seharusnya bisa ikut membantu membedah apa yang tertulis di dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 175 ini. Apakah ini cerita khurafat atau ini benar-benar keramat? Jika khurafat, itu alasannya apa? Jika keramat, alasannya apa? Jadi mari kita teliti dan jeli bareng-bareng dalam konteks pembahasan kitab apapun. Jangan pilih-pilih, ya kan? Nah, ketika disodori yang hitung-hitungan khurafat, pura-pura tidak dengar. Nah, itulah kenapa saya pancing biar bereaksi. Sebelum saya masuk
pada pembahasan kitab Tuhfatul Ahbab. Untuk seluruh penonton dari manapun, semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan atau golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, langsung saya masuk pada inti pembahasan, yaitu pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab halaman 175. Teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa sama-sama ikut menyimak. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu lama tuwfiya syaihu ma'ruful karhi rafa'allahu al-adzaba amman kana yataqarrabu min ahlil maqbarati wa ghufira li isrina alfan miman an yaminihi wa isrina alfan miman an shimalihi wa kadzalika lama tuwfiya ahadul masyayikh Ali Baqashir wa dufina bi turbatil musannafi bi qasam ra'a ba'dul fudala'i fil manami qoriban lahu makburun bi qurbi syaihi wa qashir bi halatin thayyibatin ba'da'an ra'ahu marratan qablaha bi halatin sayyatin fa qala lahu mali araka qad tahassanat halatuka fa qala lahu rafa'allahu anil adzaba bi wasitati hadza syaihi lama kubira bil qurbi minni Sumakala lahu walama kubiro biha dihil makbaroti asyayidu Muhammad bin Ahmad Jamalil Lail al-ma'rufu bi muqaddami turbatil musannafi rafa'allahu al-adaba an ahlil makbaroti jami'ihim. Artinya, dan ia berkata, ini adalah Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus. Jadi yang berkata adalah Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus. Perkataannya gimana? Ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat, Allah mengangkat azab dari orang yang mendekat berada di antara penghuni kubur tersebut. Lalu diampuni dosa 20.000 orang dari yang di sebelah kanannya. Dan 20.000 orang dari yang di sebelah kirinya. Ya ini kan. Jadi cerita ini cerita karomah yang luar biasa. Ketika Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat, maka orang-orang yang dikubur di sebelah kanan kirinya ini seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jumlah yang berada di sebelah kiri ini 20.000 orang dan yang di sebelah kanannya ini 20.000 orang. Berarti pada saat Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat, ini ada 40.000 orang yang diampuni seluruh dosa-dosanya, khususnya orang yang berada di sekitar tempat dikuburnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kok tahu bahwa pada saat Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat, kemudian orang-orang yang ada di kanan dan kirinya, ini dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu dari mana? Nah, ini yang perlu dibahas. Seharusnya Muhyiddin pun mengkaji hal-hal yang semacam ini. Sampai diketahui orang-orang yang dikuburkan di sebelah kanan dan kirinya dengan jumlah total berarti 40.000. Ini kemudian dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu dari mana? Dan alasan kenapa orang yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya ini kemudian dosanya diampuni hanya gara-gara Syekh Ma'ruf Al-Karhi wafat. Ini alasannya tidak masuk akal. Nah, ini harusnya dibedah. Cerita-cerita semacam ini harusnya dikupas. Apakah ini cerita bohong-bohongan atau benar terjadi? Jika ini benar-benar terjadi, tahunya dari mana?
sampai kemudian diketahui orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri pemakaman Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini kemudian seluruh dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika tidak punya alasan apapun, maka cerita ini adalah cerita bohong. Karena tidak ada alasan untuk membenarkan cerita semacam ini. Tahu kejadian yang sebenarnya itu dari mana? Ya kan? Ya, orang diampuni dosanya itu kan karena seseorang itu memohon ampun kepada Allah dengan memohon yang sebenar-benarnya. Nah, ini hanya karena efek berada di dekat pemakaman Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kemudian seluruh dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan total 40.000 orang yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari pemakaman Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini luar biasa. Hanya karena berdekatan pemakaman, kemudian mendapat efek positif. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini satu. Kemudian, yang kedua. Demikian pula ketika salah satu ulama, Al-Baqashir, wafat dan dimakaman di Turba Al-Musona, yaitu pemakaman di Kosam, sebagian orang saleh ini melihat dalam mimpi kerabatnya yang dikuburkan di dekat Syekh Al-Baqashir dalam keadaan yang baik. Setelah sebelumnya ia melihatnya dalam keadaan yang buruk. Maka ia bertanya kepadanya, "Mengapa aku melihat keadaanmu telah membaik?" Maka ia menjawab, "Allah telah mengangkat adab dariku melalui perantara Syekh ini karena kuburnya berada di dekatku." Jadi ketika ulama yang bernama Al-Baqashir ini wafat, kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Qasam. Ini kemudian ada orang yang mimpi yang kerabatnya itu juga dimakamkan dekat dari pemakaman Al-Baqashir. Tentu kerabatnya si pemimpi ini sudah wafat terlebih dahulu. Nah, setelah Syekh Al-Baqashir ini wafat, salah satu orang yang kerabatnya makomnya ini berdekatan dengan makom Syekh Al-Baqashir ini mimpi melihat bahwa kerabatnya yang sudah dimakomkan terlebih dulu, ini yang dulunya keadaannya buruk, ini menjadi baik. Maksudnya yang dulu itu diazab. Nah, setelah Syekh Al-Baqashir ini wafat, maka azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya karena apa? Ya, hanya karena kuburannya ini berdekatan dengan kuburan dari Syekh Al-Baqashir. Nah, ini kan luar biasa. Lagi-lagi wali Ba'alawi ini mampu memberi syafaat kepada orang-orang yang dikuburkan di sekitar kuburan dari para wali-wali sufi ala Ba'alawi atau para wali-wali Ba'alawi. Nah, cerita-cerita yang semacam ini tentu banyak yang menolak. Bahkan tidak hanya saya, banyak ulama yang menolak. Karena untuk urusan sesuatu yang gaib, untuk sesuatu yang bersifat akhirat, bahkan sesuatu yang tidak semestinya manusia mengetahui, kemudian seakan-akan dibuat cerita yang benar-benar terjadi, ini banyak yang menolak. Tahu dari mana bahwa benar-benar wali-wali Ba'alawi ini kemudian mampu memberi syafaat kepada orang-orang yang makomnya berada di sekitarnya. Ya, ini kan dari mimpi. Cerita yang kedua ini dari mimpi. Loh, mimpi ini juga tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Wong itu cuma mimpi. Benar dan tidaknya itu kan wallahu a'lam. Itu satu. Dua. Jadi dua ini cerita. Kemudian ia berkata kepadanya. Jadi saudara dari si pemimpi yang mendapat syafaat dari Syekh Al-Baqashir ini kemudian berkata kepada si pemimpi tersebut. Dan ketika Sayyid Muhammad bin Ahmad Jamalul Lail
yang dikenal sebagai Muqaddam Turba al-Musonat dikuburkan di pemakaman ini, Allah mengangkat azab dari seluruh penghuni kuburan tersebut. Nah, ini lebih keren lagi. Jadi ketika Sayyid Muhammad bin Ahmad Jamalulail ini dikuburkan di kuburan itu, maka seluruh orang yang berada di kuburan itu siksanya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, ini mendapat berkah syafaat dari Sayyid Muhammad bin Ahmad Jamalulail yang wafat dan kemudian dimakamkan di situ. Nah, dari 3 cerita yang saya bacakan ini membuktikan bahwa wali-wali Ba'alawi atau wali-wali tasawuf ala Ba'alawi ini pemakamannya saja mampu memberi keberkahan. Terbukti dalam cerita ini 3 nama ulama sufi ala Ba'alawi ini ketika meninggal ini mampu memberi syafaat kepada orang-orang yang ada di kuburan itu, yang tadinya mendapat azab kubur, maka hanya karena ulama-ulama sufi tersebut meninggal dan dikuburkan di situ, maka seluruh azab dari penghuni kubur di situ itu diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni. Ini luar biasa. Sementara kita tidak pernah mendengar apakah pada saat Rasulullah wafat, kemudian orang-orang yang ada di dekat makam Rasulullah atau orang-orang yang jaraknya berapa ratus meter dari makam Rasulullah misalnya, kemudian diampuni siksanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita belum pernah mendengar. Atau misal pada saat Rasulullah wafat, maka Rasulullah mampu memberi syafaat sahabat-sahabatnya, yang kemudian syafaat-syafaat tersebut dikatakan terbebas dari siksa kubur. Ini kita belum pernah mendengar cerita semacam ini. Ini yang Rasulullah loh. Yang Rasulullah saja kita belum pernah mendengar dongeng-dongeng yang sefantastis ini. Begitupun dari para sahabat atau dari ahli bait Rasulullah. Kita tidak pernah mendengar misalnya sahabat Rasulullah, ahli bait Rasulullah pada saat meninggal mampu memberi syafaat kepada sekian ribu orang yang dimakamkan di situ. Ini juga kita tidak pernah mendengar. Nah, berarti kesimpulannya bahwa ulama-ulama sufi Ba'alawi ini benar-benar luar biasa dan mengungguli dari kehebatan-kehebatan para ahlul bait maupun para sahabat Nabi. Jadi mampu memberi syafaat terangkatnya seluruh siksa kubur orang-orang yang dikuburkan dekat dengan kuburan wali-wali Ba'alawi tersebut. Betapa luar biasanya. Hanya karena alasan kuburannya berdekatan dengan kuburan wali sufi Ba'alawi tersebut, kemudian seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, namun lagi-lagi tidak percayanya saya terhadap cerita semacam ini adalah dari mana kita tahu wong ini babakan gaib. Kita kan tidak tahu. Dan yang menceritakan juga tidak tahu. Dan ini juga katanya dari katanya. Nah, kalau katanya dari katanya, bahkan yang 2 ini kan dari mimpi. Cerita kan 3 yang saya baca, yang 2 dari mimpi. Ini dijadikan sebagai sesuatu yang benar, sehingga ditulis dalam kitab. Nah, ini kan Masya Allah. Ayo Muhyiddin ditanggapi dongeng-dongeng yang semacam ini. Dikritisi lah. Atau dikaji juga kitabnya. Kemudian diteliti.
Apakah cerita semacam ini adalah cerita yang benar-benar terjadi atau bohong? Harusnya begitu. Kalau mau teliti dan mau jeli, jangan pilih-pilih. Saya kira cukup dari pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab halaman 175. Akhirul kalam, ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.